Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan segala macam nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam satu kajian yang insya Allah dengan kajian ini menambah ilmu, menambah pemahaman kita tentang adinul Islam. Dan mudah-mudahan dengan ilmu ini menjadi wasilah Allah muliakan kita dunia terlebih akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Masih berbicara tentang sholat. Sejatinya begitu banyak dalil-dalil, ayat-ayat, hadis-hadis, hujjah yang menjelaskan betapa pentingnya sholat bagi orang-orang beriman, betapa urgensinya sholat bagi orang-orang Islam. Maka seyogyanya buat kita tidak ada alasan untuk mengabaikan, untuk menomorduakan, untuk melalaikan, atau bahkan bermalas-malasan dalam melaksanakan sholat-sholat kita. Karena sejatinya sholat sebagai cerminan kualitas keimanan kita. Bahkan sholat menjadi ukuran orang beriman atau tidak beriman. Maka seyogyanya buat kita senantiasa fokus, konsentrasi untuk memperbaiki, menyempurnakan sholat-sholat kita semua. Sehingga sangat mengherankan ikhwan wa akhwat fillah, jika ada orang-orang yang mengaku dirinya beriman, dirinya Islam, masih melalaikan sholatnya, masih menomorduakan sholatnya, masih nanti-nanti dalam sholatnya, bahkan meninggalkan sholatnya. Sangat mengherankan, karena tidak disebut dia beriman kalau dia meninggalkan sholat. Maka kita semua berharap Allah berikan kemudahan kita melaksanakan sholat-sholat kita. Allah berikan kemudahan kita mendapatkan kekhusyuan dalam sholat-sholat kita. Allah berikan kemudahan kepada kita ketika kita sholat, kita bisa menikmati manisnya ibadah sholat-sholat kita. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Sejatinya sholat adalah penenang dalam kehidupan kita. Dengan kehidupan yang begitu berat, banyak cobaan, banyak ujian, banyak musibah, sejatinya sholat itu penenang jiwa orang-orang beriman. Rasulullah SAW ketika lepas melaksanakan aktivitas yang besar, apakah itu peperangan, apakah itu aktivitas-aktivitas yang lainnya menguras tenaga fisik dan seterusnya, seringkali dia minta kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, tenangkan jiwa-jiwa kami, tenangkan hati-hati kami, tenangkan jasad-jasad kami dengan sholat. Jadi Rasulullah SAW minta Bilal mengumandangkan azan agar para sahabat dan Rasulullah melaksanakan sholat. Dengan sholat mereka mendapatkan ketenangan. Perhatikan ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Sholat dalam kacamata Rasulullah SAW merupakan penenang bagi jiwa dan raga. Maka seyogyanya orang-orang beriman kalau dia ingin mendapatkan ketenangan dalam hidup, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau dia ingin mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini, perbanyak sholat. Kalau mereka ingin mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini, sempurnakan sholat-sholat. Karena sholat itu menjadi ketenangan jiwa bagi orang-orang yang beriman. Namun ironis, ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah, kebanyakan kita merasa tenang kalau tidak melaksanakan sholat, atau merasa tenang kalau sudah melaksanakan sholat. Sehingga sering kita dengar orang-orang mengatakan begini, alhamdulillah sudah tenang karena sudah melaksanakan sholat. Jadi karena sudah di luar sholat, sudah tidak melaksanakan sholat, jiwa mereka menjadi tenang. Padahal seharusnya yang tenang itu ketika melaksanakan sholat, ketika dalam sholat jiwa mereka menjadi tenang. Jadi seharusnya di luar sholat itu mereka sulit untuk mendapatkan ketenangan. Kenapa? Di sholat itu mereka mengingat Allah, zikir kepada Allah. Karena zikir kepada Allah itu menjadi pengingat kepada Allah. Dengan mengingat Allah, jiwa menjadi tenang. Maka ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah, berupaya kita sungguh-sungguh agar senantiasa kehidupan kita menjadi tenang dengan adanya sholat. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah, mari pelan-pelan coba kita pelajari hakikat dari sholat itu sendiri. Pelajaran ibrah apa yang kita dapatkan dari sholat. Karena berapa banyak hari ini orang sholat, dia baik di dalam masjid, dia baik di musola, dia baik di rumahnya ketika melaksanakan sholat. Tapi lepas sholat, akhlaknya, tingkah lakunya, adabnya tidak mencerminkan dia menjaga sholatnya. Lalu apa pelajaran sholat itu sendiri? Pertama, ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah, sholat sebaik-baik sholat itu berjamaah. Sholat berjamaah
kadarnya, ukurannya, tingkatannya jauh lebih besar dibandingkan sholat secara pribadi. Bahkan kedudukan sholat secara berjamaah jauh dibandingkan sholat secara sendiri-sendiri. Maka kita lihat sholat secara berjamaah memberikan banyak pelajaran buat kita semua. Pertama, sholat berjamaah kita diperintahkan di sini ibrohnya adalah kita harus berjamaah. Kita punya saf-saf yang rapi, jangan renggang, harus rapat sedemikian rupa. Kita diperintahkan, kita diajarkan untuk berjamaah. Jadi dalam beribadah kita diperintahkan untuk berjamaah. Kira-kira pertanyaannya, untuk bermasyarakat, bermuamalah, beraktivitas di luar ibadah, perlu tidak kita berjamaah? Maka jawabannya, wallahi demi Allah, pasti untuk ibadah saja perkara yang paling besar, yang paling penting, kita diwajibkan untuk berjamaah, apatah lagi untuk aktivitas di luar ibadah, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan jamaah. Maka ketika bicara masalah sholat pertama mengajarkan kita untuk berjamaah. Karena sejatinya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, tidak ada satu ibadah pun yang bisa dilakukan secara pribadi. Semua harus dilaksanakan secara berjamaah. Mulai dari sholat, zakat, saum, haji. Adakah ibadah yang bisa dilaksanakan sendiri? Allah demi Allah, tidak ada. Semua ibadah harus dilaksanakan secara berjamaah. Maka pelajaran pertama, mendasar, pokok buat kita semua, sholat mengajarkan kita berjamaah. Dengan berjamaah manusia akan terjaga dalam kebaikan. Dengan berjamaah manusia akan terjaga keselamatannya. Maka kita harus terus menjaga ukhuwah, menjaga persatuan, menjaga jamaah. Karena jamaah sumber kebaikan buat kita semua. Maka kata Umar bin Khattab dalam satu atsarnya, la Islam illa bi jamaah, la jamaah illa bi imarah, la imarah illa bi ta'ah. Jadi begitulah Islam, tidak ada Islam tanpa jamaah, dan tidak ada jamaah tanpa pemimpin, dan tidak ada pemimpin tanpa ketaatan. Nah, berikutnya pelajaran berikutnya dari sholat. Setiap gerakan sholat kita, bacaan kita, siapa yang kita ikuti? Tidak lain adalah imam, pemimpin. Dan pemimpin dalam sholat dihadirkan, tidak ada tujuan untuk diikuti, untuk ditaati. Maka pelajaran berikutnya ketika kita bicara masalah sholat, kita harus punya pemimpin yang bisa kita ikuti, yang membimbing kita, yang memberikan petunjuk kepada kita. Pertanyaannya, ketika dalam sholat kita taat, tunduk, patuh kepada imam. Imam ruku, kita ruku, dia takbir, kita takbir, dia sujud, kita sujud. Tidak pernah kita sedikit pun mendahului dia. Pertanyaannya, ketika bermasyarakat, apakah tidak perlu kita punya pemimpin yang kita taati seperti itu? Perlu. Karena itulah yang membimbing kita dalam kebaikan. Maka sholat pertama mengajarkan kita harus berjamaah. Yang kedua mengajarkan kepada kita harus punya pemimpin. Tadi Umar mengatakan, la Islam illa bi jamaah, la jamaah illa bi imarah, la imarah illa bi ta'ah. Tidak ada pemimpin tanpa ketaatan. Maka taatnya kita dalam sholat menjadikan kita taat kepada pemimpin. Karena Allah pun berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Taat kepada Allah jelas tidak ada perselisihan buat kita. Taat kepada Rasul pun jelas tidak ada perselisihan kepada kita. Lalu bagaimana taat kepada pemimpin? Di sini seringkali kita terfitnah. Pemimpin yang seperti apa yang harus kita taati? Pemimpin yang macam seperti apa yang harus kita ikuti? Padahal ayat ini sangat jelas menggambarkan kepada kita, memberikan informasi kepada menjadi hujah buat kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul itu orang beriman. Bukan orang lain. Orang beriman yang mengaku dirinya beriman diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan taatlah kepada pemimpin minkum di antara kalian. Siapa kalian itu? Dibalikan kepada nisbat awal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Jadi minkumnya di sini adalah orang beriman. Jadi taat kepada pemimpin terhadap pemimpinnya orang-orang beriman. Jadi kalau pemimpinnya orang beriman, maka yang terangkat adalah pemimpin orang beriman atau orang beriman itu sendiri. Apa ciri orang beriman itu? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasul summa lam yartabu. Pemimpinnya orang beriman itu yang taat kepada Allah dan Rasulnya summa lam yartabu, tanpa sedikit pun keraguan. Kalau ini sudah perintah Allah, ini perintah Rasul, sami'na wa ata'na. Dia dengarkan, dia kerjakan. Dia taat, dia tunduk. Walaupun akarnya, pikirannya belum sampai menjangkau, tapi keyakinan dia, iman dia kepada Allah dan Rasulnya summa lam yartabu.
Nah, pemimpin yang seperti itu yang harus kita ikuti, yang harus kita taati. Kalau ada pemimpin tidak seperti itu, tidak summalam yartabu terhadap perintah Allah dan Rasulnya, wallahi demi Allah, tidak wajib untuk kita ikuti. Maka sholat memberikan pelajaran penting buat kita. Pertama, berjamaah, bersatu, jaga ukhuwah, dan kita punya pemimpin. Siapa pemimpin orang beriman? Adalah pemimpin di antara orang-orang beriman yang berilmu, yang punya pengetahuan, yang punya hidayah, yang memberikan hidayah kepada orang-orang di sekitarnya. Maka pemimpin buat orang-orang beriman adalah suatu keniscayaan. Lalu pelajaran berikutnya tentang sholat, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Setiap ayat-ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat, perintahnya bukan kerjakan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat. Hai orang-orang beriman, tegakkan sholat. Tegakkan sholat, aqimus sholat, berbeda dengan kerjakan sholat. Kerjakan sholat asal rukunnya benar, syaratnya benar, kaifiatnya benar, tata caranya benar, dia telah mengerjakan sholat. Kalau aqimus sholat, menegakkan sholat, tidak sekedar itu. Maka perhatikan Rasulullah SAW ketika menegakkan sholat, apa yang beliau lakukan? Dia siapkan infrastruktur secara fisik, dia siapkan juga infrastruktur secara non-fisik. Artinya bangunannya, institusinya, masjid dia bangun, sarana dia bangun untuk orang beribadah dan sholat. Tapi ada aturan-aturan juga yang dia ciptakan untuk menjaga agar orang-orang tetap sholat. Sehingga kita jumpai di zaman Rasulullah itu ketika azan berkumandang, waktu sholat masuk, maka ada askar-askar yang mengingatkan para jamaah, warga, umat untuk siap-siap berangkat ke masjid, siap-siap melaksanakan sholat. Dan hari ini bekas-bekas itu masih nampak di Arab Saudi. Kalau azan berkumandang, maka askar-askar itu memberikan peringatan kepada orang-orang yang masih ramai di toko, di pasar. Untuk apa? Segera tutup pasarnya, tokonya, segera bergegas menuju masjid untuk bersolat berjamaah. Itu masih ada bekas-bekasnya. Nah, begitulah Rasulullah ketika aqimus sholat itu disiapkan infrastruktur fisiknya, disiapkan juga infrastrukturnya non-fisik. Ada aturan, ada hukum, ada sanksinya. Kalau orang tidak sholat seperti apa? Bukan seperti hari ini. Masjid dibangun di mana-mana, megah, mewah, bagus. Tapi orang tidak sholat atau sholat itu urusan masing-masing. Zaman Rasulullah itu ketika bicara aqimus sholat, disiapkan infrastruktur fisiknya, disiapkan prasarana hukumnya untuk menjaga agar semua manusia tetap melaksanakan sholat. Saking pentingnya, pokoknya, mendasarnya, urgennya sholat dalam Islam. Maka ketika bicara aqimus sholat, bukan cuma sekedar menjalankan sholat, bukan sekedar menunaikan sholat, tapi apa? Menegakkan. Maka mustahil bisa menegakkan sholat dengan menyiapkan infrastruktur fisiknya dan hukum-hukumnya kalau dilakukan secara pribadi-pribadi. Maka harus ada jamaah, ada pemimpin yang mengatur prosesi ini semuanya. Baru kita bisa menegakkan sholat. Lalu pelajaran berikutnya, ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah, terkait dengan sholat. Sholat itu sejatinya mentarbiyah orang-orang beriman, mendidik orang-orang beriman menjadi orang-orang yang paripurna, yang baik ketika dia melaksanakan sholat, dan dia pun baik ketika di luar sholat. Dia menjadi orang-orang yang khusyuk ketika dia sholat, dia menjadi orang yang khusyuk pula di luar masyarakat, atau di masyarakat, atau di luar sholat. Jadi orang ketika melaksanakan sholat itu ditarbiyah sedemikian rupa menjadi baik akhlaknya. Orang ditarbiyah sedemikian rupa bisa meninggalkan perbuatan fasad dan mungkar. Kan sejatinya sholat itu inna sholata tanha anil fasad wal mungkar. Bahkan orang kalau rajin sholatnya, bagus bacaannya, sholatnya tidak pernah tertinggal, tapi akhlaknya, adabnya, kemungkaran masih dikerjakannya, tidak ada sholat baginya. Fawailul lil musallin, celakalah para musallin. Siapa musallin? Orang-orang yang sudah mengerjakan sholat. Kenapa dia celaka? Karena lalai dalam sholatnya. Sholat dikerjakan, maksiat dikerjakan. Sholat dikerjakan, zoliman dilaksanakan. Sholat dikerjakan, perbuatan dosa pun masih dikerjakan. Yang seperti ini, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Maka sholat itu mentarbiyah orang-orang beriman, baik dalam ketika dia sholat, baik ketika di luar sholat. Khusyuk ketika dia sholat, khusyuk ketika di masyarakat. Baik akhlaknya ketika sholat, baik juga akhlaknya ketika di masyarakat. Ini akibat tarbiyah dari sholat. Nah, sudahkah kita pahami? Sholat kita baru bernilai di hadapan Allah kalau kebaikan dalam sholat kita terbawa dalam kebaikan di masyarakat. Baru ibadah kita diterima oleh Allah. Karena kalau tidak, tetap sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berapa banyak hari ini
Kita baik dalam sholat kita, tapi buruk dalam bermasyarakat. Baik sholat kita, buruk dengan tetangga kita. Baik dalam sholat kita, masih berburuk sangka dengan orang lain, menzolimi orang lain, berbuat maksiat, berbuat fasad dan mungkar. Yang seperti ini tidak ada sholat bagi orang-orang. Maka perhatikan betul, sholat, inna sholata tanha anil fasa wal munkar. Pernah satu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, masihkah engkau ingat seorang pemuda Yahudi yang telah masuk ke dalam Islam?" Lalu Rasul berpikir sejenak lalu mengatakan, "Ya, aku ingat. Kenapa dengan dia?" Lalu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sejak dia masuk ke dalam Islam, perbuatan maksiat, dosa, menzolimi orang lain tetap dia kerjakan." Apa kata Rasulullah? "Ajarkan dia sholat." Maka para sahabat pun pergi mengajarkan pemuda Yahudi untuk sholat. Diajarkan sholat oleh para sahabat. Lepas beberapa waktu kemudian sahabat menghampiri Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, masih ingatkah engkau pemuda Yahudi yang masuk Islam waktu itu?" Lalu Rasul berkata, "Ya, aku ingat. Kenapa lagi dengan dia?" Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, dia sejak dia masuk ke dalam Islam sampai hari ini, judinya, khomernya, mengganggu orang lain, mencuri harta orang lain, tetap dia kerjakan ya Rasulullah." Lalu Rasul dengan badan gemetar, muka merah, naik ke atas mimbar. "Wallahi nafsi biyadih, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada dalam genggaman Allah. Bukankah telah aku perintahkan kepada kalian semua, ajarkan dia sholat?" Maka muda-muda tadi mengajarkan muda Yahudi untuk sholat kembali. Diajarkan lagi oleh para sahabat muda Yahudi ini tentang sholat. Lepas beberapa waktu kemudian lagi, datanglah para sahabat menghampiri Rasulullah. "Ya Rasulullah, ingatkah engkau pemuda Yahudi yang masuk Islam waktu itu?" "Ya," kata Rasulullah, "ya, aku ingat. Kenapa lagi dengan dia?" Lalu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, mulai hari ini ya Rasulullah, dia telah tinggalkan perbuatan fasad dan mungkarnya. Dia telah tinggalkan kemungkarannya, gomernya, judinya, mengganggu orang lain, dia telah tinggalkan ya Rasulullah." Rasul pun dengan badan gemetar, muka merah, mata melotot, naik ke atas mimbar dan berkhutbah. "Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku, nyawaku dalam genggamannya. Bukankah telah aku perintahkan kepada kalian semua, ajarkan dia sholat? Wallahi demi Allah, saksikan hari ini dia telah sholat." Maka kata Rasulullah, orang kalau sudah bisa meninggalkan fasadnya, mungkarnya, kemaksiatannya, dosanya, semua keburukannya, maka itulah orang disebut dengan sholat. Itulah orang melaksanakan sholat. Kalau masih bergelimang dengan dosa maksiat, wallahi demi Allah, sebaik apapun sholatnya, belum bernilai di hadapan Allah. Jadi orang kalau sudah benar sholatnya, maka dia bisa tinggalkan fasad dan mungkar. Kalau sudah tertinggalkan fasad dan mungkarnya, cerminan ibadahnya, sholatnya benar di hadapan Allah. Nah, ikhwan wa akhwat fillah, fasad dan mungkar itu perbuatan-perbuatan maksiat yang kita secara pribadi tidak akan pernah sanggup meninggalkan secara pribadi. Ada kemungkaran yang namanya berzina, ada kemungkaran namanya khamr, minuman keras, ada namanya judi, dan seterusnya dan seterusnya. Apakah kita secara pribadi bisa meninggalkan fasad dan mungkar itu? Wallahi demi Allah, hanya dengan berjamaah, dengan punya pemimpin sajalah semua fasad dan mungkar itu bisa kita tinggalkan. Maka ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, pelajaran paling mendasar dari sholat itu mengajarkan kita orang-orang beriman. Ingat, kebahagiaan kita tergantung keberadaan kita dalam jamaah. Keselamatan kita tergantung keselamatan kita dalam jamaah. Dan ketaatan kita kepada pemimpin mencerminkan kesempurnaan iman kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan pemahaman, berikan ilmu, berikan hidayah kepada kita semua, sehingga sholat yang sekian tahun kita laksanakan, sekian kali kita laksanakan, memberikan pengajaran kepada kita, memberikan ibrah kepada kita, memberikan pencerahan kepada kita. Sejatinya sholat bukan sekedar melaksanakan sholat, tapi sholat mentarbiyah kita agar kita sadar pentingnya berjamaah, pentingnya punya pemimpin, agar dengan cara seperti itu Allah selamatkan kehidupan kita, baik dunia terlebih akhirat. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, khilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.